Baik, halo. Senang dapat berjumpa dengan teman-teman semuanya. Pada kesempatan ini, kita akan mencoba untuk berlatih bersama bagaimana langkah-langkah dalam analisis kuantitatif. Khususnya yang akan kita coba pada kesempatan ini adalah analisis korelasi. Analisis korelasi sederhananya adalah bagaimana kita melakukan analisis hubungan antar variabel. Jadi jika teman-teman akan melihat atau tujuan riset atau analisisnya adalah untuk mengetahui hubungan antar variabel, maka teman-teman bisa menggunakan analisis korelasi. Baik itu dua variabel ataupun lebih dari dua variabel, ya. Namun perlu kita ketahui bahwa analisis korelasi ini tentu akan melihat bagaimana hubungan antar dua variabel yang ada, meskipun teman-teman pakai ataupun menggunakan banyak variabel. Analisis korelasi ini untuk signifikansinya atau kita melihat nilai persennya, R persennya gitu ya, kita bisa melihat rentangnya itu berada di rentang -1 sampai dengan 1 gitu ya. Jadi meskipun jika hasil analisis teman-teman R persen ya atau nilai R-nya itu negatif, bukan berarti analisis korelasi teman-teman itu salah. Karena apa? Karena sifat hubungan korelasi ini terdiri dari dua sifat, yaitu sifat yang positif dan sifat yang negatif. Bukan berarti kalau hubungannya positif itu merupakan yang terbaik, gitu ya. Karena kita harus melihat bagaimana pola hubungan yang terjadi. Contohnya, jika bagaimana korelasi positif, ini kita lihat jika dalam nilai R persen, ya, atau nilai R-nya itu tidak ada simbol negatifnya, artinya korelasinya positif. Uh, Maksudnya adalah teman-teman nanti bisa melihat di dalam buku statistik menggunakan Jamovi, itu di sana dijelaskan bahwa korelasi positif ini jika salah satu variabel nilainya meningkat, maka variabel yang lain juga akan meningkat. Ataupun sebaliknya, jika salah satu variabel turun, maka variabel yang lain juga akan turun. Sedangkan untuk korelasi negatif, itu jika satu naik, ya, jika satu variabel naik, maka variabel yang lain akan turun. Ataupun sebaliknya, jika satu variabel turun, maka satu variabel akan naik. Contohnya bagaimana? Contohnya adalah teman-teman akan menguji hubungan motivasi dengan hasil belajar. Contohnya, jika motivasinya tinggi, motivasi belajarnya tinggi, maka kecenderungannya adalah hasil belajarnya juga akan meningkat, seperti itu. Bagaimana dengan korelasi yang negatif? Korelasi negatif, contohnya jika eh, tingkat patroli polisi di malam hari dengan intensitas yang semakin tinggi, maka tingkat kriminalitas akan turun. Nah, itu gambarannya teman-teman ya. Jadi satu naik maka satu turun ataupun sebaliknya. Jika satu turun maka variabel yang lainnya akan naik gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman perlu untuk eh, memahami sedikit konsep dari sifat korelasi. Nah, teman-teman nanti bisa membaca di bab analisis korelasi untuk lebih jelasnya. Sekarang kita akan mencoba untuk bagaimana kita menganalisis korelasi menggunakan aplikasi Jamovi. Nah, sesuai dengan panduan langkah-langkah yang ada di dalam buku. Nah, saya akan buka untuk aplikasi Jamovi-nya. Nah, ini ya teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa melihat pada buku statistik Jamovi.
yang sudah dimiliki. Di halaman 176 itu ada contoh data yang bisa digunakan untuk latihan. Nah, kita akan coba untuk praktikan ya. Di halaman 176 itu terdapat data ya, terdapat data dengan dua variabel di sana, yaitu variabel statistik dan matematika. Nah, jadi kita akan membuat dulu variabelnya dengan klik variabel. Kemudian kita ubah namanya karena kita menggunakan dua variabel, jadi kita ubah menjadi variabel statistik. Kita pilih ordinal. Kemudian pada variabel yang B kita ubah menjadi variabel matematika. Ini maksudnya adalah kemampuan statistik atau kemampuan matematika gitu ya. Kita bisa memilih yang ordinal apa-apa ataupun continuous juga bisa gitu ya. Namun untuk nominal ini berbeda gitu ya. Kalau nominal seperti jenis kelamin atau suku seperti itu. Nah, setelah kita buat dua variabel, kita hapus, kita checklist yang C, kemudian kita delete ya, kita hapus. Maka tersisa dua variabel. Kemudian kita akan mulai memasukkan data yang sudah ada. Teman-teman bisa memilih ya, teman bisa memilih ataupun mengcopy, mengetik ulang dari data yang sudah ada di buku ya, yang sudah ada di buku, teman-teman bisa copy paste. Di sana ada 20 sampel ya, ada 20 sampel. Nah, ada 20 sampel. Di sini sudah ada dari sampel 1 sampai dengan sampel 20. Teman-teman jika sudah memasukkan datanya dalam bentuk Excel ya, maka bisa aja tinggal copy paste saja ke aplikasi Jamovie ini. Nah, bagaimana langkah untuk menganalisisnya? Teman-teman tinggal klik analisis ya. Kemudian di sini akan ada muncul beberapa menu ya, dan kita pilih yang regression, kemudian correlation metric ya. Jadi saya ulangi, untuk langkah analisisnya bisa mulai klik analisis, regression, correlation metric. Nah, maka akan muncul kolom perintah ya teman-teman ya. Kolom perintah di sebelah kiri dan juga muncul kolom hasil di sebelah kanannya. Namun sebelum itu, kita juga perlu untuk melakukan uji apakah data berdistribusi normal atau tidak. Langkahnya adalah kita bisa klik analisis, kemudian klik exploration, deskriptif. Nah, teman-teman bisa masukkan, pindahkan dua variabel yang teman-teman sudah ada datanya tersebut ya. Di statistik, kita pindahkan ke kolom variabel. Matematika juga kita pindahkan ke kolom variabel. Kemudian klik statistik, dan di bagian bawah ada normality. Kita menggunakan uji normalitas data menggunakan Shapiro-Wilk. Maka di hasil deskriptifnya akan muncul ya. Kita melihat dari Shapiro-Wilk P, di mana statistik memiliki nilai P 0,693 ini ya teman-teman ya. Kemudian pada nilai P normalitas data matematika itu memiliki nilai 0,608. Nah, mudahnya adalah jika teman-teman melihat bahwa nilai P dari Shapiro-Wilk ini lebih dari 0,05, maka data yang teman-teman miliki itu dapat dinyatakan berdistribusi normal. Jadi kita akan coba tuliskan berdasarkan analisis uji normalitas data
pada tabel deskriptif, ketahui nilai Shapiro P sebesar variabel statistik sebesar 0,693 dan variabel matematika sebesar 0,608, di mana nilai P lebih besar dari 0,05, maka kedua variabel dinyatakan berdistribusi normal. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kira-kira bisa membuatnya, apakah mau langsung disebutkan dua variabelnya atau mau disebutkan masing-masing variabelnya, seperti itu juga tidak apa-apa. Nah, karena sudah memenuhi syarat bahwa dua variabel ini berdistribusi normal, kita akan lanjutkan pada analisis korelasinya. Nah, kita kembali ke hasil analisis dari correlation metric ini, kita klik. Nah, maka nanti akan masuk ke analisis correlation metric. Kita pindahkan dua variabel yang ingin kita uji, teman-teman ya. Statistik kita pindahkan, kemudian matematika kita juga pindahkan, ya. Teman-teman bisa melihat pada langkah-langkah yang ada di buku, khususnya di halaman 178. Di halaman 178, teman-teman bisa mengikuti apa saja yang perlu untuk di checklist. Dan teman-teman bisa klik flag significant correlation, kemudian correlation metric, dan ini pun boleh juga diklik ataupun tidak gitu ya. Ini untuk menggambarkan, silakan nanti bisa dibaca di buku. Di sini kita melihat pada hasil dari correlation metric yang ada. Dari hasil correlation metric ini, kita ketahui bahwa nilai p-value itu lebih kecil dari 0,001. Nah, jadi teman-teman, jika dalam analisis korelasi, jika nilai p-value-nya lebih kecil dari 0,05, artinya dapat disimpulkan bahwa kedua variabel memiliki korelasi yang signifikan. Maka, berdasarkan dari output tabel correlation metric di aplikasi Jamovie ini, kita ketahui bahwa antara variabel statistik dan matematika memiliki hubungan yang signifikan, ya, atau memiliki korelasi yang signifikan. Nah, jadi bisa kita tuliskan di sini berdasarkan analisis korelasi antara variabel statistik dan matematika pada tabel correlation metric, nilai p-value sebesar lebih kecil dari 0,001. Maka atau karena p-value lebih kecil dari 0,05, maka dapat dinyatakan bahwa antara variabel statistik dan matematika memiliki
hubungan yang signifikan. Kemudian kita melihat pada nilai R% ya teman-teman ya. Nilai R% ini kita ketahui sebesar 0,798. Nah, karena di sini tidak ada simbol negatif, artinya hubungan korelasi ataupun hubungan yang terbentuk ini bersifat positif ya teman-teman ya. Hubungan yang terbentuk bersifat positif. Nah, teman-teman nanti bisa melihat pada buku di halaman 169. Di buku di halaman 169 itu terdapat tabel 47, yaitu tabel kriteria korelasi. Karena nilai R%-nya 0,798, ini berarti hubungan korelasinya itu masuk pada kategori korelasi yang kuat dan tinggi. Nah, jadi kita coba untuk membuat kalimat kesimpulannya ya. Diketahui nilai persen R sebesar 0,798. Maka dapat diketahui bahwa antara variabel statistik dan variabel matematika memiliki sifat hubungan yang positif dan kuat atau tinggi. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Nah, jadi berdasarkan analisis ini kita bisa mengetahui bahwa ternyata dari data yang kita miliki terbukti bahwa variabel statistik dan matematika memiliki hubungan yang signifikan yang bersifat positif dan kuat. Nah, maka dari uji coba ini, langkah-langkah yang sudah kita ikuti, maka kita bisa mengambil kesimpulan dari hasil analisis yang kita lakukan. Kenapa di sini muncul ada tanda strip gitu ya teman-teman ya, antara statistik dan statistik strip, kemudian antara matematika dan matematika juga strip, karena tentu eh, analisis yang dilakukan itu untuk melihat antara dua variabel setidaknya, gitu ya. Nah, maka statistik dan statistik tidak perlu dilihat hubungannya karena tidak perlu melihat hubungan dia dengan dirinya sendiri. Nah, maka yang muncul adalah di bagian hubungan antara variabel statistik dan matematika. Dan jika teman-teman menggunakan banyak variabel, maka akan muncul di antara dua variabel hasil analisis yang ada. Saya kira itu yang dapat kita pelajari, yang dapat kita ikuti langkah-langkahnya. Teman-teman dapat mencoba dengan berbagai data yang ada. Dapat jika teman-teman sudah memiliki data riset atau data penelitian dan menggunakan analisis korelasi ini, teman-teman bisa menggunakan langkah-langkah ini. Jika memang membutuhkan penjelasan yang lebih detail lagi, teman-teman bisa melihat pada buku eh, statistik dengan menggunakan Jamovi yang sudah dimiliki. Baik, sekian untuk pembelajaran ataupun latihan kita pada kesempatan ini dalam pembahasan analisis korelasi. Saya ucapkan terima kasih, sampai jumpa di video yang lainnya.